Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Di video ini kita bakal bongkar trik licik rahasia yang bisa bikin mantan kamu kangen banget dan pengen balik ke pelukan kamu lagi. Jadi kalau kamu mau dan nggak masalah sedikit mainin game psikologis biar dia kepikiran terus sama kamu. Tenang aja, kamu lagi ada di tempat yang tepat. Kamu bakal tahu langkah-langkah jitu yang harus kamu ambil buat bikin hal itu terjadi. Jadi, pantengin hingga kelar ya, karena ini bakal jadi video yang mungkin paling berpengaruh yang pernah kamu tonton soal masalah putus cinta. Nah, jadi gini, dalam dunia percintaan kadang kita perlu paham trik-trik psikologis buat ngembaliin hubungan yang udah retak. Tapi ingat, jangan asal mainin trik-trik ini ya. Semua itu harus dilakukan dengan hati-hati dan di waktu yang tepat, supaya mantan kamu nggak malah makin jauh dari kamu. Trik-trik ini bukan buat main-main, tapi untuk benar-benar bikin mantan kamu sadar dan mikir ulang soal keputusan mereka. Sekarang, kalau kamu pengen tahu trik-trik apa aja yang bisa bikin mantan kamu jadi penyesal, jangan kemana-mana. Kita bakal jelasin secara detail dan mudah dipahami, supaya kamu bisa langsung praktekkan. Pahami betul-betul langkah-langkahnya, dan jangan buru-buru, karena tiap langkah punya pengaruh besar buat masa depan hubungan kalian. So, mas mbak sekalian, trik pertama yang bakal kita bahas itu simple banget tapi jahat, yaitu pakai hukum pre-selection buat keuntungan kamu. Kamu pernah dengar tentang pre-selection? Konsep ini penting banget buat kamu terapkan. Intinya, hukum pre-selection itu bilang kalau semakin banyak orang yang tertarik sama seseorang, orang itu jadi makin menarik juga buat yang lainnya, termasuk mantan kamu. Ini kayak efek domino. Makin banyak yang tertarik sama kamu, makin tambah banyak lagi yang bakal tertarik, termasuk mantan kamu. Mungkin kamu pernah lihat hal ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada teman-teman kamu yang mulai suka sama satu orang. Walaupun awalnya dia bukan tipe kamu, cuman gara-gara teman-teman kamu pada heboh sama orang itu, lama-lama dia jadi kelihatan lebih menarik juga di mata kamu kan. Nah, salah satu cara paling ampuh buat nunjukin pre-selection adalah lewat gosip. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya gimana cara nerapin trik ini. Simple aja. Kalau kamu punya temen yang suka ngegosip dan cukup dekat sama mantan kamu, ajak dia ngopi. Terus ceritain kisah seru tentang dua orang, entah cewek atau cowok, yang lagi ngejar-ngejar kamu buat ngajak kencan. Pastikan ceritanya menarik dan gampang diingat. Kamu ngandelin fakta kalau temen gosip kamu ini bakal cerita ke mantan kamu. Begitu mantan kamu dengar kabar kalau kamu lagi jadi buruan, dia bakal mulai mikir ulang keputusan buat mutusin kamu. Ingat, trik pre-selection ini nggak cuma efektif buat balikin mantan, tapi juga buat kehidupan cinta kamu secara umum. Jadi kalau kamu mutusin buat nggak balik sama mantan, kamu tetap bisa pakai trik psikologis ini buat bikin orang lain makin tertarik sama kamu. Gampang kan? Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke taktik licik nomor 2. Bikin mantan kamu kena FOMO parah. Udah pernah denger FOMO? Itu singkatan dari Fear of Missing Out, alias rasa takut ketinggalan sesuatu yang seru. Fenomena psikologis ini tuh kuat banget, apalagi di era media sosial kayak sekarang. Pernah nggak sih lihat foto-foto di Instagram temen kamu yang lagi di pesta seru atau jalan-jalan gila ke tempat keren? Rasanya pengen banget ikutan kan? Jadi pas mereka ngajak kamu pergi lain kali, kamu hampir pasti bakal bilang iya biar nggak ketinggalan momen asik itu. Nah, kamu bisa bikin mantan kamu ngerasain hal yang sama dengan gampang. Caranya? Tunjukin ke dunia kalau kamu lagi nikmatin hidup terbaik kamu. Post aja foto atau video seru di Instagram, Facebook, atau apapun sosmed kamu. Nggak perlu yang heboh banget sampai harus liburan jauh ke luar negeri segala. Cukup tunjukin momen seru kayak pas kamu abis naik gunung, jalan-jalan santai, atau camping bareng temen-temen. Begitu mantan kamu lihat betapa asiknya hidup kamu sekarang, dijamin dia bakal mulai kena FOMO dan mikir, duh, coba aja gue ada di situ. Dari situ, nggak lama lagi dia bakal mulai ngehubungin kamu duluan, nanya kabar, atau malah ngajak ketemuan lagi. Nah, lanjut guys. Oke, taktik licik nomor 3, pakai rasa cemburu buat keuntungan kamu. Ini mungkin kedengarannya agak manipulatif, tapi serius deh, bikin cemburu itu salah satu cara paling ampuh buat bikin mantan kamu pengen balik lagi. Tapi, dengerin dulu nih ya, kamu nggak bisa asal kirim teks ini sembarangan, dan ngarep langsung berhasil. Ada waktu dan momen yang pas buat ngirim pesan ini. Kalau kamu kirim di waktu yang salah, bisa-bisa malah ngancurin peluang kamu buat balikan. Kalau kamu sering nonton video gua, pasti tahu dong soal aturan no contact.
Nah, kalau kamu mau kirim pesan ini, tunggu setidaknya 30 hari setelah no contact. Bahkan setelah itu, kamu perlu mempersiapkan mantan kamu secara psikologis, biar teks ini bekerja maksimal. Sekarang, biar lebih jelas, kita kasih contoh, isi teksnya. Hey, apa nama toko jaket anti air yang kita datengin tahun lalu ya? Yang nyedian jaket outdoor itu. Aku mau ngajak temen ke sana besok malam. Atau contoh lainnya. Hey, inget tempat makan yang enak pas kita terakhir jalan gak? Apa nama tempatnya ya? Aku mau ngajak temen ke sana akhir pekan ini. Dan itu aja, simple banget kan? Jangan terlalu spesifik ya. Jangan bilang kalau kamu ngajak date atau siapa orangnya. Biarin mantan kamu bertanya-tanya siapa yang kamu ajak dan kenapa. Kalau dia udah balik ke emosional netral sebelumnya, pikirannya bakal dipenuhi sama rasa takut kehilangan kamu ke orang lain. Dan dia bakal cemburu berat. Nah, hal licik lainnya adalah fokus sama pengembangan diri. Oke, gue tahu ini bukan taktik licik psikologis buat mantan kamu, tapi lebih kayak taktik cerdas buat diri kamu sendiri. Pengembangan diri tuh banyak bentuknya, tapi salah satu yang paling ampuh itu ya ke gym. Kenapa? Karena nggak cuman bikin kamu kelihatan makin kece, yang pastinya bakal bantu menarik perhatian mantan lagi. Tapi olahraga juga bikin tubuh kamu ngelepas hormon bahagia. Jadi, nggak cuma badan kamu yang makin oke, pikiran kamu juga jadi lebih positif. Kalau kamu udah sering dengar saran di channel ini, kamu pasti tahu kalau balikin mantan itu bukan soal pura-pura bahagia sampai berhasil, tapi soal benar-benar jadi versi terbaik dari diri kamu. Olahraga adalah salah satu cara paling efektif buat ningkatin rasa percaya diri kamu. Daripada bengong di rumah, mending keluar, jogging, atau angkat beban. Setelahnya, kamu bakal ngerasa lebih baik. Dan percaya deh, mantan kamu bakal ngeliat perbedaannya juga. Nah lanjut ya. Taktik licik nomor 5. Pakai reverse psychology ke mantan kamu. Nah, taktik ini bakal kepake banget kalau kamu masih ngobrol sama mantan. Tapi ingat ya, ini perlu timing yang pas dan cara yang benar biar hasilnya maksimal. Kalau kamu pakai trik ini dengan tepat, efeknya bisa luar biasa banget. Contohnya gini, kamu bisa bilang ke mantan sesuatu kayak, tahu nggak, menurut aku, putus itu sebenarnya hal yang bagus buat kita. Aku rasa kita emang butuh waktu sendiri-sendiri. Atau, putus ini bikin aku bisa lebih fokus sama diri sendiri, dan menurut aku, ini keputusan yang benar. Trik ini bisa kamu pakai pas ada kesempatan atau mantan kamu tiba-tiba ngechat pas masa no kontak, dan dia yang mulai bahas soal hubungan. Kalimat-kalimat santai kayak gitu tuh sebenarnya punya pesan tersembunyi. Kalau kamu udah move on dan mantan bakal kepikiran terus, kok bisa sih dia berubah segitu drastisnya? Kadang, rasa kehilangan itu cukup buat bikin mereka mikir ulang dan mulai ngejar kamu lagi kayak kucing ngejar ikan asin. Tapi, hati-hati ya, jangan asal pakai trik ini. Nah lanjut ya. Taktik licik nomor 6, kadang-kadang tolak mantan kamu dan belajar bilang tidak. Taktik ini juga cocok kalau kamu udah ada komunikasi lagi sama mantan. Salah satu kesalahan terbesar orang pas mau balikan sama mantan adalah jadi terlalu penurut. Apapun yang diminta mantan, langsung disetujuin. Padahal, ini bikin kamu kelihatan punya nilai sosial rendah dan malah bikin mantan makin menjauh. Sebaliknya, belajar bilang tidak, itu penting. Dengan begitu, kamu kasih sinyal ke mantan kalau kamu itu mandiri dan punya pendirian. Orang tuh secara alami tertarik sama karakteristik ini. Jadi, pas mantan ngelihat kamu berdiri tegak sama prinsip kamu, nggak usah kaget kalau mereka mulai sering ngechat, ngajak ketemu, dan tiba-tiba pengen deket terus sama kamu. Nah, terakhir nih. Sekarang kita masuk ke trik licik ke-7, selalu tampil positif dan bahagia. Salah satu kesalahan fatal yang sering banget orang lakuin setelah putus itu adalah jadi mellow, nangis-nangis di depan semua orang, atau lebih parah lagi, curhat lebay di media sosial. Jangan sampai kamu jadi kayak gitu ya. Selain bikin orang lain ilfeel, mantan kamu juga bakal mikir, aduh, ngapain gue dulu sama dia? Intinya, vibe sedih yang diumbar-umbar itu nggak menarik sama sekali. Tapi jangan salah paham, kamu punya hak kok buat sedih. Wajar banget kalau kamu pengen nangis, merasa kecewa, marah, atau bahkan dendam sama situasi ini. Tapi, jangan pernah broadcast emosi negatif itu ke dunia luar. Ngapain? Itu nggak bakal bantu apa-apa, malah bikin kamu kelihatan lemah. Sekarang, kalau kamu udah terlanjur curhat drama di medsos, santai aja. Masih ada cara buat balik ke jalur. Mulai sekarang, coba posting hal-hal yang bahagia, lucu, atau positif di media sosial kamu.
Bahkan kalau hati kamu lagi kerasa kayak kantong plastik kosong, fake it till you make it. Ingat, orang itu cenderung tertarik sama energi yang ceria, semangat, dan optimis. Nggak ada yang pengen deket sama orang yang kerjaannya ngeluh dan nangis 24/7, kan? Jadi, usahain mindset kamu lebih happy. Dampaknya, nggak cuman kamu bakal merasa lebih baik, tapi mantan kamu juga bakal mulai ngeh dan mikir, dia kayaknya happy banget. Gue nyesel putusin dia. Siap-siap aja kalau mereka mulai balik ngejar kamu lagi. Nah, itu dia guys. Trik psikologis licik yang bisa kamu pakai buat bikin mantan pengen balikan sama kamu. Kalau ada yang mau ditanyain, tinggal tulis aja di kolom komentar kalau ada kesempatan gua bantu jawab ya. Oh, dan jangan lupa hajar tombol like dan subscribe sebelum kamu cabut. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.